Kembali lagi di Stand Up Comedy Indonesia One X. Tahu apa bersatu bangsa, let's make laugh. Masih dengan tema liburan, mari kita sambut komika berikutnya yang akan menjadi komika kedua yang tampil di babak ini. Di babak 8 besar, ini dia Ben Danio. Silakan Ben Danio. Selamat malam. Malam. Minggu lalu gua masuk bottom 2. Gua stand up ngebom karena salah gua di tema film ngomongin SpongeBob. Ngomongin bikini bottom beneran masuk bottom 2. Menurut gua juga karena gua salah wardrobe minggu lalu. Jadi ini baju yang gua pakai. Nah, ini kelihatannya kayak baju casual, baju santai biasa kan. Sebenarnya ini diambil dari film terkenal, yaitu ini dia. Nah, kita semua tahu dong ini film apa? Tahu dong? Film Petualangan Mantannya Bang Radit. Jadi gue curiga penilaiannya udah subjektif duluan ini. Bang Radit, sumpah yang pilih wardrobe-nya tuh tim Kompas. Gue disuruh jadi Sherina juga nurut, Bang. Ini kelar taping lu ajakin gue ke kosan juga siap gue, Bang. Gue jadi bottom, lu top cappuccino. Waduh. Lihatlah lebih dekat Bang Radit. Udah Cina lagi. Petualangan Sherina ini film tentang liburan. Sesuai dengan tema dong. Nah, ngomongin soal Sherina, liburan. Ngomongin soal liburan. Menurut gua orang-orang yang sebel sama yang suka liburan itu sebel sama sekolah atau kerjaannya. Kita ambil contoh Tasya bisa nyanyi libur telah tiba. Hore, hore. Kenapa? Karena dia sebel sama sekolah. Harusnya dia bersyukur masih sekolah ketemu teman-temannya. Lu kebayang gak sih lagunya gimana kalau Tasya putus sekolah? Libur tiba-tiba. Waduh, lapar kan gak enak. Waduh, lapar. Itu kalau anak kecil. Kalau orang kantoran tuh gue nggak ngerti kenapa orang kantoran tuh kalau libur kerja malah jalan-jalan keluar kota. Biar nggak jenuh, stres sama kerjaan. Ya lu kalau stres sama kerjaan keluar kantor, resign. Bukan keluar kota. Lu keluar kota balik kerja jenuh lagi nggak selesai-selesai. Itu sama aja kayak orang pacaran udah nggak sayang tapi nggak diputusin malah di ghosting. Ya ampun. Waduh. Masalahnya nggak selesai-selesai yang ada lu diomelin cim-cim. Gua tahu pasti banyak orang kantoran kalau denger gue ini ngomel, Ben enak banget ngomong resign, lu jadi stand up comedian Ben udah enak. Enak dari mana? Gue sama teman-teman gue tuh udah berbulan-bulan di hotel, jenuh nggak ketemu keluarga, nggak ketemu pacar. Tahu-tahu juri tamunya Wika Salim sama Dinar Candy. Lu pikir gampang stand up nahan birahi? Hah? Lu pikir orang Cina kayak gue gak bisa nafsu sama pribumi? Bisa. Ini lomba cari yang lucu apa yang jantan? Kalau nyari yang jantan, ayo Mbak Wika, Mbak Candy kamar saya 314. Bagus. Mari bermalam di Shanghai. Waduh. Gua pernah liburan ke Australia. Yoi dong, 8 bulan gue di sana. Rencananya cuma seminggu, cuma paspor gue hilang jadi agak lamaan sedikit. Gue di sana itu beruntung dapat kesempatan lomba stand up antar negara. Jadi ada pesertanya macam-macam, dari Afrika main stereotype semua. Peserta Afrika stand up. Ngomongin soal virus Ebola, penontonnya ketawa. Terus ada cewek cantik dari Thailand. Ngomongin soal cowok, gue pernah jadi cowok. Penontonnya ketawa. Habis itu ada peserta dari Israel. Nah kalau yang ketiga kan biasanya lucu nih, tapi ini gak lucu nih, percayalah. Bukan ini endingnya, dengar ya. Jadi yang ketiga dari Israel, dia stand up gitu gak lucu blas. Saking jeleknya pas dia turun panggung, penonton gak ada yang tepuk tangan. Dan gue panik karena abis itu giliran gue. Moodnya penonton udah bete banget. Jadi gue mesti muter otak nyari cara gimana caranya naikin moodnya penonton. Jadi gue naik panggung gue cengin aja dia. Bapak ibu sekalian yang barusan dimaklumin ya. Namanya juga orang Israel. Udah biasa ngebom di negeri orang. Wow. Sekian terima kasih. Wow. Oke Wika saling dulu deh. Iya. Wika gimana tadi penampilan Koko Ben? Ben, kamu kenapa sih kok gak ngeliatin aku, malah ngeliatin Dinar mulu dari tadi? Mesti dijawab. Jawab aja. Coba mata kamu gak ke aku kan, cuma ke Dinar doang. Kan aku juga di sini ada, kamu tidak menghargai aku. Maaf Mbak Wika, ya. Mata aku ke kamu terus, kamu gak pernah perhatiin. Kamu gak lihat mata aku.
Iya sih, iya. Iya sih, iya. Oke. Tapi iya, Gimana, aku Wika? ini udah 2 kali nonton langsung band. Tapi emang aku suka sih materinya selalu bagus gitu. Terus juga kayak kamu tuh bawainnya selalu santai. Jadi aku tuh setiap ngeliat kamu stand up, aku nggak merhatiin materi kamu, tapi aku merhatiin pembawaan kamu enak banget. Keren. Udah itu aja. Makasih Mbak Wika. Ya, sama-sama. Yang buat enak apa tuh Wika? Nggak tahu, pokoknya ngeliat dia diri, Iya, terus iya. ngeliat dia gerak-gerak gitu. Santai banget, mukanya juga santai, nggak tegang gitu. Ya, ya. Kayaknya bayangin kalau ada ngeliat band tuh kayak gue bakal punya apartemen, Alphard. Kalau lihat koko-koko ya? Hah? Kalau lihat koko-koko emang gitu? Enggak, maksudnya kayak gue sih apa ya? Kayak aduh aku panik nih. Oke, agak begitu. Sing Abdel deh. Ben, Leng, mari bermalam di Shanghai. Kayaknya emang lo nggak berbakat untuk menadakan sesuatu ya? Kan nadanya begitu-begitu terus kalau lagi di belakang ya. Emang lo bisa nyanyi nggak? Hah? Nyanyi? Nggak bisa. Oh, Enggak, iya, dia pantesan. datar nadanya. Datar ya nadanya ya, iya iya. Terus gua merasa nih di tema yang ini ya, kenapa ya? Kayaknya liburan dijadiin tempelan doang nih, kayak yang belakang apalagi nih. Beat lo yang belakang itu memang cuma tempelan, lo tempelin di tema liburan. Lo pernah libur di Australia dan lo ceritakan sesuatu yang berbeda, nggak ada hubungan dengan liburan. Tapi lo berusaha untuk nempel-nempelin itu ke liburan. Ada beberapa beat juga yang seperti itu. Tapi begitu masuk yang ke liburan, benar-benar liburan lo bahas Tasya. Orang yang senang libur itu karena yang sekolah, berarti dia benci sekolah. Itu maksud gue lo memang spesialisasi lo di situ bisa tajam gitu menganalisa sesuatu keadaan. Dan di malam ini menurut gue lo jauh lebih baik dari yang malam kemarin. Jadi mudah-mudahan sih bisa lolos lah. Gitu Ben. Thank you, Ya. Ceng. Oke. Selanjutnya Dinar deh yang dari tadi dilatih kan. Ya, Ya. kalau aku sih seperti biasa, aku tuh suka yang itu dipancing-pancing dulu gitu loh. Yang tadi kamu suruh ke kamar kamu, itu aku langsung wah gitu. Karena itu kan dengan konsep-konsep yang pemersatu bangsa, aku suka gitu. Iya. Itu pemersatu bangsa kan? Ya. Tapi suka overall suka lah ya. Aku suka cara dia pembawaannya kayaknya tegas gitu, langsung nyampe. Ya. Walaupun aku nanti harus ngulang lagi gitu, tapi kayaknya enak aja gitu didengarnya. Terus dia itu kayak mirip mantan aku gitu loh. Oh, Emang mantan Oh, kamu, jadi inget mantan. mantan kamu gini semua? Enggak juga, ada salah satunya kayak gini. Oh ya udah kalau gitu. Makasih Dinar ya. Makasih Mbak. Pokoknya suka sama kamu Ben. Makasih. 1 sampai 10, 8. Oke. oh. 9 deh boleh. Seralu. Oke Radit. Kayaknya Ben udah berapa minggu di Kompas TV nyiapin materi yang aman buat TV, kemarin bottom tuh, terus lo mikir udahlah gitu kali ya. Bener gak sih? Karena yang keluar itu materi komedi klub semua itu. Kalau Dinar bilang biasanya nontonnya cuma di TV, kami biasanya kalau stand up-nya di komedi club, tempat yang memang tertutup, materi-materinya emang kerasnya segitu gitu. Oh, gitu. Dan mungkin lebih gitu. Jadi gue terus terang cukup kaget sih begitu lo bawanya ke arah sana gitu. Kalau gue sih nggak masalah, gue sih menikmati aja. Gue nggak tahu secara tayangan seperti apa. Gue cuma menilai kualitas komedinya dan menurut gue bagus gitu. Nah, bahkan karakteristik komedi klub juga lo bawa. Tadi nggak ada bridging. Kan biasanya kalau di TV kan kita harus ada bridging lah apa segala. Kalau ini kan udah dari satu tema ke tema yang lain. Karena memang di komedi klub kita biasanya emang nggak ada bridgingnya juga gitu. Jadi gue ngerasa ini adalah bentuk sikap lo untuk all out. Untuk ya udah terserah mau apapun yang terjadilah. Dari gue pribadi yang gue nilai adalah jokesnya. Jadi gue kasih nilai untuk jokesnya juga. Tapi di luar itu gue nggak ngerti secara tayangan seperti apa. Itu aja. Thank you ya Ben. Thank you Bang. Oke. Kemudian siapa ya? Calontong dong. Iya, Calontong. Ben, kalau aku dimanapun kamu dan apapun kondisinya kamu, ketika kamu berstand up comedy itu banyak hal yang harus kamu perhitungkan, pertimbangkan. Artinya begini, ketika kamu membuat konten untuk, apalagi ini sudah jelas nih kompetisi stand up comedy, ya kan? Ada penilaian juri, ada hal lain yang perlu kamu pertimbangkan. Ya kemampuan semua kamu harus kamu kerahkan, jangan pertimbangan Radit tadi mungkin melihat kemarin di bottom tuh terus ya pokoknya all out aja lah, nggak peduli. Udah sering ini ya kan, masih lolos juga, daripada ini nanggung keluarin, bukan gitu juga. Artinya strategi itu perlu dan menurut aku justru ini strategi yang kurang tepat kamu lakukan malam ini.
Intinya itu, kamu harus tahu tempat, harus tahu waktu, dan tahu kemampuanmu. Kamu punya kemampuan untuk itu dan harus strategimu harus diperbaiki kalau nanti kita ketemu di Minggu depan. ya. Ya. Thank you Ben Danio. Kita akan langsung panggilkan peserta berikutnya, Gilang Durhaka. Waalaikumsalam. Salam. Perkenalkan, nama saya Gilang. Bagi keluarga saya, liburan itu adalah kata yang tabu. Buktinya nih, minggu kemarin waktu saya karantina di Hotel Santika nih, Suci One X nih, saya berenang tuh sambil bikin status WhatsApp. Tiba-tiba bapak saya komen loh, Le, jangan seneng-seneng Le, ingat keluarga Le, ya Allah. Padahal kan saya cuman berenang loh bang. Maksud saya harus ingat apa? Iri dia loh bang. Tapi emang liburan itu adalah hal yang paling jauh dari keluarga saya. Pernah waktu itu bapak saya ngajak saya ke Bali gitu. Ih tumben banget gitu. Kaget saya dong. Tiba-tiba dia ngomong, Le besok kita ke Bali. Hah? Bapak habis nyolong uang mandor ya? Enggak. Akhirnya di pikiran saya mukjizat apa ini ya kan? Soalnya seumur-umur baru kali itu saya diajak liburan loh. Iya, makanya waktu berangkat saya tuh semangat banget gitu. Bawa kaos pantai, kacamata hitam, kamus bahasa Inggris, dinar candy, semuanya gitu. Tapi tiba-tiba pas saya cek tas bapak saya, kenapa ada kaos Del Piero gitu. Oh, yang Pirlo habis dipakai minggu kemarin. Iya. Akhirnya kita berangkat tuh ke Bali tuh, naik motor loh. Apa itu pesawat? Motor. Motor saya tuh Yamaha selalu di depan. Weh. Sepanjang perjalanan saya tuh udah mikirin hal apa aja yang saya bakal lakukan di Bali gitu. Bangun rumah dari pasir ya kan di pantai. Jalan-jalan nggak pakai kaos ya kan. Pengen gitu. Saya sampai punya pikiran jahat loh. Kasihan ibu nggak pernah ke Bali. Astaga. Iya gitu. Dan di sepanjang jalan saya tuh ngobrolnya ya sama bapak saya. Pak, kita nanti tujuannya kemana? Ke Canggu, Le. Wih. Terus nginepnya di mana? Villa. Widih, makin kepikiran saya itu. Dan akhirnya nggak kerasa 14 jam perjalanan dari rumah saya, kita nyampe. Dan pas saya tahu kenapa villa kok nggak ada atapnya. Oh, eksterior minimalis. Canggu style ya kan. Akhirnya saya masuk tuh. Dan pas saya buka pintu, kenapa isinya semua orang Jawa gitu. Bukan bule loh Jawa loh. Soalnya waktu saya pertama kali assalamualaikum, mereka bilangnya monggo mas, nggak mungkin bule ya kan. Di situ saya udah curiga tuh. Akhirnya saya nanya ke bapak, Pak, sebenarnya kita di sini ngapain sih? Le, di sini kita nguli ya Allah. Nguli loh bang. 14 jam perjalanan saya dibohongin bapak saya sendiri gitu. Semua impian saya tuh hancur gitu. Yang awalnya pengen bangun istana pasir, di sini malah bangun villa ya kan. Cita-cita saya tuh ya cuman satu yang terkabul gitu. Jalan-jalan nggak pakai kaos. Ya jadi kuli ini emang. Terus saya nanya lagi ke bapak, Pak, kita nanti tidurnya di mana? Itulah ambil aja triplek buat alas. Ya Allah, triplek loh bang. Yang kalau kita tidur tuh ada kemungkinan kayu nancep gitu. Yang awalnya saya niatnya cuma tidur, kenapa jatuhnya aku puntur ya? Akhirnya di situ saya emosi, kamus yang saya bawa dari rumah saya banting loh. Saya jadiin bantal. Sekian, terima kasih, nama saya Gilang. Oi. Boleh dong Dinar Candy dikomentarin. Jadi ini anak kuli bangunan terus bertahan sampai sekarang karena membuka aib keluarganya ini. Oh, iya. Aku suka dua dari kamu. Apa tuh? Yang pertama itu apa kayak lantang gitu loh. Jadi kayak misalkan tadi kayak nancep itu jadi lucu. Padahal kalau aku yang bilang nancep nggak lucu. Nah abis itu kan terus dia mencerita tentang kemiskinan gitu loh. Aku tuh suka yang low profile gitu loh, yang miskin-miskin gitu. Iya maksudnya tuh aku suka, apalagi kalau di komedi itu kan kalau yang diinjak-injak gitu, yang direndah-rendah itu suka lebih lucu gitu. Jadi keset maksudnya yang jadi keset gitu. Iya, kadang-kadang aku suka digituin sering.
Wow, suka diinjek-injek, suka dikesetin. Waduh. Coba contohin. Enggak. Enggak, dia suka digituin. Iya. Iya. Oke, berikutnya dari Raditya Dika, gimana Radit nih ngelihat Gilang di 8 besar? Ya menarik ya, Gilang hari ini ngasih sesuatu yang baru ya, dia ngasih lihat teknik storytellingnya dia. Dan gua ngelihat penulisan yang rapi, karena rumus storytelling itu kan karakter, ada tujuan, ada halangan. Gilang mau ke Bali tapi bapaknya malah nguli. Kalau misalnya lo susah nyari tema, nyari premis yang lain, lo bisa kembangin juga sih. Ada berapa misalnya, Gilang mau ke pantai tapi mandornya lagi mantau. Gilang mau pulang dari Bali tapi jatuh cinta sama cewek bule. Gilang tapi apa, tapi gimana. Itu semua rumus storytelling mungkin masih bisa masuk ke sana. Karena tadi gue ngelihat ada beberapa yang coba lo panjang-panjangin. Padahal kalau lo stick sama rumus storytelling tadi, banyak banget potensi yang masih bisa lo kembangkan. Sama satu tips lagi kalau mau storytelling, usahakan believability-nya nyampe gitu. Bahwa ketika lo bercerita, kita masih bisa percaya. Ada beberapa hal yang kayaknya masih sulit untuk gue percaya gitu. Cuman overall karena pembawaannya lo juga meyakinkan, masih bisa diterima dengan baik. Jadi bagus. Thank you Gilang. Makasih Bang Radit. Cing Abdel, silakan. Gilang, kalau gue mungkin agak ini ya, karena begitu lo bilang mau ke Bali sama bapak, kalau gue sih udah menebak bahwa nantinya lo akan nguli juga sama bapak. Jadi Udah gue ketebak ya? di beberapa kalimat lo ngomong gitu. Jadi memang elemen kejutannya tuh udah nggak ada. Tapi lo bisa ngisi tuh sesuatu. Jadi bukan kejutan yang bawa lo nguli yang akan menjadi suguhan lo di cerita ini gitu. Tapi di situ lo pinter kasih jokes-jokes di tengah-tengah itu gitu. Tapi gue kurang suka dengan penampilan lo yang hari ini gitu, dengan yang kayak gini gitu. Tapi namanya selera gitu, no debat. Kalau selera mah ya. Kalau selera no debat. Jadi gue lihat masih bagus, tapi bukan selera gue lah ini. Emang selera Cing Abdel siapa? Kamu dah. Pakai ditanya begitu sih ya. Mika Salim silakan. Iya, tapi aku kan juga udah pernah lihat Gilang langsung juga. Aku suka sih soalnya kamu tuh bawain materinya excited banget. Kalau aku jadi penonton di rumah, aku nonton kamu pasti aku betah. Dan aku tadi nikmatin banget stand up kamu dan terhibur sih sama kamu. Aku suka soalnya kalau cowok tuh yang kalau ngomong tuh dia kayak menggebu-gebu gitu, Cing. Iya. Gitu, teriak-teriak gitu. Iya. Jadi kayaknya itu bikin... Iya. bikin jadi Gini Cing, gini. Dia tadi ngomongin gila ya suaranya lantang. Tadi kan Cing Abdel suaranya biasa aja. Iya. Pas Wika bilang suka cowok yang lantang, kenapa jadi iya? Enggak, gue emang biasa ngomong gini lagi. Iya, aku suka kayak gini. Jadi kita tuh jadi kayak cewek tuh jadi semangat, jadi ke bawah semangat gitu. Jadi pengen denger terus kamu ngomong. Aku sih suka penampilan kamu. Keren. Oke. Calontong, silakan Calontong. Jadi begini, berdiri di situ, saya ya kadang-kadang saya sering mengatakan ini. Itu ibaratnya supir. Ibaratnya orang yang mengajak seseorang lain untuk naik ke kendaraan yang kamu setir. Itu butuh hal yang dikatakan Radit tadi, sesuatu yang membuat orang percaya untuk mau naik ke kendaraan kamu. Walaupun tujuannya semua sudah tahu, tetapi kamu bisa memberikan kejutan-kejutan di dalam perjalanan menuju tujuan itu. Tahu maksudku ya? Kalau orang sudah percaya dengan kamu, tertarik mau ikut dengan kendaraanmu, kamu yang nyetir, kamu yang mengendalikan. Kamu mau rem mendadak, mereka kaget, kamu banting kanan, banting kiri, mereka kaget. Walaupun tujuannya tahu. Karena udah jelas kamu yang kamu setir tujuannya kemana. Udah ketebak. Tapi kamu harus memberi kejutan-kejutan yang kuat dengan spontanitas ataupun jeda-jeda di tengah perjalanan menuju tujuan yang sudah ketahuan. Dan itu yang harus kamu perkuat. Kamu paham gak sih? Enggak kayaknya. Kalau lo paham nggak apa yang lo katakan? Ya enggak lah. Makanya aku kan ngomongin biar mudah-mudahan ada yang paham. Biar bisa menjelaskan ke aku. Iya. Gimana sih? Udah lo yang pidato terus kita yang suruh jelasin Iya, pidato lo. Calontong yang ngomong dari tadi. Masa kita yang ngejelasin apa yang Calontong ngomongin? Oke, Calontong, thank you. Dan Gilang Durhaka, thank you banget penampilannya buat episode kali ini. Thank you banget, semoga lolos. Dan kita masih ada beberapa komika yang harus tampil. Kita akan saksikan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Stand Up Comedy Indonesia 1X. Tanpa pemersatu bangsa, let's make laugh. Woi,
bangun lu. Bisa-bisanya mau mentoring malah tidur. Apaan sih, nanggung nih, lagi mimpi nih gue. Tuh, gue bawain kopi tuh. Saya mencium aroma-aroma kebahagiaan. Ya, ngigo lu ya? Bisa-bisanya siang bolong ngigo lu. Apaan sih marah-marah mulu dari tadi? Kopi apaan tuh? Ini namanya Top Cappuccino, the Italian taste of cappuccino. Terbuat dari biji kopi premium yang diproses secara modern, sehingga aromanya strong, langsung bikin pengen ngopi. Nah, jangan lupa minumnya pakai crunchy choco malt yang menggoda ini. Aromanya so good. Milky foamnya lebih tebal, enak, taste so delicioso. Bagi dong, bagi dong. Itu kopi lu. Tumben baik banget lu. Enak. Sumpah gue suka banget nih. Thank you ya bro. Ya, gue bilang juga apa, gimana? Sekarang masih ngantuk gak lu? Jangankan ngantuk, ngedip aja susah nih. Iya, bisa harus sendok kopi. Iya. Spesial momen ini didukung oleh makanya nih Denny Sumargo kalau lagi ada kumpul keluarga di rumahnya, terus ada yang nyaut gitu. Weekend kita ke pantai yuk. Ke gunung aja deh. Denny Sumargo marah tuh. Lupa baju ganti, bisa sewa. Tapi kalau lupa keluarga itu kurang ajar. Di dunia saja kau bisa lupa keluarga, mau bawa bekal apa kau ke akhirat?